Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat seluruh Indonesia. Ya, kamu yang menonton video ini adalah anak-anak hebat, pintar, dan selalu bersemangat dalam belajar. Sudah siap untuk belajar? Baiklah, di video ini kita akan membahas materi kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama. Anak-anak pintar, apakah kamu masih ingat tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Bagus sekali. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Oh iya, gagasan pokok tidak selalu berada di awal paragraf loh. Gagasan pokok juga bisa berada di akhir paragraf. Karena itu, kamu harus baca seluruh paragraf dengan teliti. Jangan baca sepotong-sepotong ya. Baca dari awal sampai akhir, dan pahami apa yang diceritakan pada paragraf tersebut. Sekarang mari kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks berikut. Bekerja sama dalam keberagaman. Paragraf pertama. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Anak pintar, siapakah yang tahu apa gagasan pokok dari paragraf pertama tersebut? Betul sekali. Gagasan pokok dari paragraf pertama bisa kita temukan di awal paragraf, yaitu tugas melakukan percobaan bunyi. Baiklah, sekarang kalian temukan gagasan pendukungnya ya. Paragraf kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin salat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk salat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Coba kita perhatikan baik-baik. Kalimat di awal paragraf kedua ini hanyalah kalimat penjelas atau pendukung. Ayo kita teliti lagi. Dan dapat kita simpulkan, gagasan pokoknya berada pada bagian akhir paragraf, yaitu keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Karena inilah kalimat inti atau yang dibicarakan dalam paragraf tersebut. Paragraf ketiga. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Ayo anak manis, siapa yang tahu apa gagasan pokok pada paragraf tersebut?
Bagus sekali. Gagasan pokoknya terletak pada akhir paragraf, yaitu mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Sekarang kamu temukan gagasan-gagasan pendukungnya ya. Kita bisa mendengar bunyi karena Tuhan Yang Maha Kuasa menganugerahi kita indera pendengar, yaitu telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja sih bagian dan fungsi dari indera pendengar? Mari kita simak penjelasan berikut. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian luar, tengah, dan dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi untuk menampung gelombang bunyi atau suara yang masuk ke telinga. Sedangkan lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuk bunyi ke dalam telinga. Selanjutnya yaitu telinga bagian tengah. Pada telinga bagian tengah terdapat gendang telinga, 3 tulang pendengaran, serta saluran eustachius. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dan bagian tengah. Telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput, saluran setengah lingkaran yang merupakan alat keseimbangan tubuh, dan juga terdapat ujung-ujung saraf pendengar pada rumah siput tersebut. Bagaimanakah cara kerja telinga? Bunyi yang merambat di udara ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, bunyi masuk ke dalam lubang yang disebut saluran pendengaran luar. Selanjutnya, bunyi mengenai gendang telinga. Perubahan tekanan pada saluran luar tersebut mengakibatkan gendang telinga ikut bergetar. Getaran dari gendang telinga diteruskan melalui 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Getaran diteruskan sampai ke rumah siput. Selanjutnya, rumah siput akan mengubah getaran menjadi sinyal pendengaran. Sinyal pendengaran akan diterima saraf pendengar. Lalu, rangsangan saraf berjalan ke otak. Akhirnya, di dalam otak, rangsangan ini diterjemahkan sesuai bunyi yang kita dengar. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Meskipun berbeda agama, kita harus saling menghormati dan menghargai keberagaman tersebut. Karena kita adalah satu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh sikap dalam menghargai perbedaan agama yaitu: pertama, menghormati penganut agama lain. Kedua, tidak menghina atau mencaci pemeluk agama lain. Ketiga, membiarkan penganut agama lain beribadah. Silakan temukan contoh yang lainnya ya.